Kami akan mengundang Pertamina, apakah memang kesalahan itu pada tingkat mata rantai penyalurannya ataukah terhadap aturannya. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan, ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Menurut saya ini harus dikaji ulang, ya, karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya gitu ya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan. Tetapi ini kan oleh pelanggarannya gitu. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi. Sekarang berapa? 18.000 ya? 20 malah. Ya, 18.000 misalkan harga eceran tertingginya. Nah, kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga 25.000. Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan gitu ya. Bukan ditertibkan barang itu disalurkan melalui warungnya gitu. Karena ini merupakan subordinasi dari pangkalan. Nah, semestinya tetap penyaluran sampai tingkat warung, warungnya diidentifikasi mana saja. Kemudian beban dan tanggung jawabnya adalah kepada pemilik agen, pemilik pangkalan, bahwa harga eceran tertinggi diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau tidak, ya kita berikan sanksi saja kepada para agen dan pemilik pangkalan gitu. Karena merekalah yang melanggar, bukan warung, dan kemudian apalagi pada akhirnya menyebabkan terhadap kelangkaan di tingkat pemanfaat. Nah, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, memang dalam penyaluran barang bersubsidi kita harus betul-betul memikirkan bagaimana penyaluran yang tepat, penegakan aturan tata peraturannya, dan tentu yang terpenting juga memenuhi tepat sasaran dan tepat harga. Karena jangan sampai sasarannya justru tidak diterima oleh para penerima manfaat yang semestinya. Tidak harga yang telah ditetapkan semestinya. Kan ini masalahnya. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang, bukan warung yang ditiadakan, tetapi bagaimana menjamin bahwa si agen, si pengecer yang terdata sebagai perusahaan yang terdata di Kementerian SDM, CQ Pertamina, karena melalui Pertamina kerjasamanya, ini betul-betul komit terhadap apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam hal penyaluran gas LPG 3 kilo atau gas melon. Pak, ini kan 1 Februari artinya sudah berlaku. Bahkan di masyarakat sendiri sudah banyak yang kesulitan untuk menemukan gas melon tadi, gas LPG tersebut. Lalu bagaimana Pak? Ini kan di masyarakat juga akhirnya kesulitan. Kemudian tadi Bapak bilang dikaji ulang. Apa yang harus dilakukan Pak? Kami akan mengundang Pertamina. Apakah memang kesalahan itu pada tingkat mata rantai penyalurannya ataukah terhadap aturannya? Kita akan lihat gitu ya, mana yang tentu ini harus mendapatkan perhatian khusus gitu. Jangan kemudian digeneralisir. Boleh jadi bahwa temuan warung yang dia menjual di atas harga eceran tertinggi justru mungkin volumenya ataupun jumlahnya lebih banyak yang taat terhadap peraturan gitu ya. Nah, oleh karenanya ini yang harus dikaji ulang dan Pertamina akan sangat tahu. Karena data seluruh mitra kerja penyalur gas melon ini juga ada di Pertamina. Pertamina juga harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyaluran ini sehingga betul-betul tepat sasaran dan tepat harga. Nah, yang ke depan menurut saya nanti Pertamina kita ingatkan bahwa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tata niaga bersubsidi ini juga harus dipatuhi oleh para agen dan pengecer. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau memang kemudian ada para agen dan pengecer yang atau pemilik pangkalan yang
melanggar aturan, ya cabut aja izinnya, pindahkan kepada yang siap. Sehingga di situ ada merit system yang benar tetap dilanjut, yang mereka nakal-nakal ya harus dihentikan gitu. Jangan kemudian masyarakat yang jadi korban saat ini kelangkaan gas melon, dan kalaupun harus membeli, mereka butuh transportasi lagi ke tempat pangkalan itu. Kapan rencananya akan memanggil Pertamina? Ya kami nanti akan usulkan dulu ya di komisi. Rasa-rasanya sudah masuk dalam jadwal rapat. Nanti kita akan coba, ini akan menjadi salah satu bagian objek di dalam rapat nanti gitu. Karena ini ternyata di beberapa daerah ternyata pangkalan gasnya ini malah nggak ada sama sekali stok. Ya karena pangkalan itu tidak ada di semua desa. Pangkalan itu ada di titik-titik tertentu. Nah kalau misalkan dari titik tertentu atau dari rumah masyarakat pemanfaat sampai titik pangkalan butuh naik ojek yang agak panjang, kan kosnya bertambah gitu loh. Nah maksudnya ini yang ditata bukan masalah di centralize-nya penyaluran gas melon ini, tetapi bagaimana penataan sampai tingkat warung ini betul-betul mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat begitu ya Bang? Jangan sampai masyarakat pada akhirnya yang dirugikan. Apalagi bulan Ramadan kan. Apalagi nanti bulan puasa. Tiba-tiba mau sahur gasnya habis, masa harus lari ke pangkalan gitu loh. Kang, ini tuh di pusat sendiri udah ada antrian panjang warga yang membeli gas melon ini. Nah ini kita udah ada wanti-wanti juga di DPR kalau misalnya kejadian serupa bisa terulang lagi kalau nggak diatur, maksudnya ke warung-warung aja gitu. Iya, menurut saya sudah benar ya. Tadi asas ketersediaan dan keterjangkauan, barangnya tersedia, kemudian juga terjangkau dari sisi kedekatan terhadap para pemanfaat dan dari sisi harganya karena sesuai head. Ini kan masalahnya ditemukan harga jual melampaui head gitu ya, yang disebabkan oleh karena mata rantainya di luar mata rantai yang ini menjadi aturan penyaluran gas melon ini, yaitu pada tingkat pangkalan gitu. Nah ini ya atur aja, nanti aturannya tetap sampai tingkat warung, sampai tingkat pengecer di warung, di toko, tetapi kemudian headnya harus dipatuhi. Kalau memang nanti ditemukan hasil pengawasan melampaui head, maka izin agen dan pangkalan dicabut gitu. Kan berarti nanti ada peran serta dari pemilik agen dan pangkalan juga untuk mengawasi agar harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Oke, cukup.